kita buka Lukas pasal 24, saya akan bacakan dulu dari ayat 13 sampai ayat yang ke-24, saudara. Pada hari itu juga, 2 orang murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus. Hari itu juga itu hari apa? Hari Minggu, saudara. Ya, saya sering kali ulangi, Yesus bangkit di hari Minggu. Kalau saudara ditanya, kenapa saudara beribadah di hari Minggu? Kenapa bukan di hari Sabtu? Kenapa bukan di hari yang lain? Hari Minggu bukan sekedar hari libur. Hari Minggu adalah hari pertama dari minggu, itu adalah hari kebangkitan Tuhan kita. Amin, saudara. Karena setiap kali kita beribadah, kita mengingat kemenangan yang Tuhan sudah kerjakan buat kita melalui kebangkitannya. Dan kemenangan itu kepunyaan kita hari ini. Ya. Nah, pada hari itu juga, hari Minggu, 2 orang murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem, kurang lebih sekitar 10 kiloan. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ayat berikutnya. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Nah, saudara, ini menarik, saudara. Ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Saudara, beberapa kali dalam firman Tuhan, kita melihat bahwa memang murid-murid beberapa kali salah kenal lihat Yesus. Ya, salah satunya adalah ketika Yesus ada di atas bukit berdoa, dan murid-muridnya sedang naik perahu, disuruh menyeberang dulu ke seberang, dan mereka mengalami badai. Akhirnya jam 3 pagi Yesus turun berjalan di atas air. Saudara ingat kisah itu? Dan kemudian apa? Mereka tidak kenal Yesus, mereka bilang hantu. Mungkin sudah malam juga, jadi mereka bisa salah kenal, saudara. Atau mereka salah lihat fokusnya sehingga mereka tidak lihat itu Yesus. Tapi di kisah ini, saudara, dikatakan bahwa ada sesuatu yang menutupi, sepertinya dengan sengaja, saudara. Yesus itu tidak membiarkan dirinya dikenali oleh 2 orang murid ini, saudara. Ya, nah saudara, kenapa Yesus sengaja tidak langsung menyatakan, aku Yesus? Kenapa, saudara? Nah, kita akan lihat, saudara. Terus, nanti kita akan lihat, saudara, ya. Nanti, kenapa, saudara, dia sengaja membiarkan dirinya tidak dikenali. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Ya, saudara, jadi 2 orang murid ini, saudara, mereka sedang berjalan dengan muka muram. Ya, mereka sedang berjalan menjauhi Yerusalem. Kenapa muka mereka muram, saudara? Nah, kita baca terus, saudara. Ini di sini dijelaskan kenapa muka mereka muram. Seseorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Saudara, kalau saya tanya sama saudara, kira-kira Yesus tahu tidak apa yang mereka alami? Yesus tahu tidak apa yang mereka bicarakan? Tahu tidak? Mereka sedang bicarakan tentang Yesus yang ada di depan mereka, yang mereka tidak kenal bahwa itu Yesus. Kira-kira Yesus tahu tidak apa yang menjadi topik pembicaraan mereka? Tahu tidak, saudara? Tahu. Tapi kenapa kalau Yesus tahu, Yesus sengaja tanya, ada apa? Ada apa? Ada apa? Saudara, ini menarik, saudara. Ini menarik. Waktu saya renungkan ini salah satu karakter Tuhan juga. Dia tahu semua yang ada dalam hidup kita. Dia tahu semua pergumulan hidup kita. Dia tahu kelemahan kita. Dia tahu kegagalan kita. Dia tahu semua situasi dalam hidup kita. Tapi dia butuh, kadang-kadang dia perlu tanya, ada apa anakku? Ada apa anakku? Bukan berarti dia tidak tahu, tapi dia ingin kita mengungkapkannya pada dia. Amin, saudara. Ketika kita katakan, Tuhan, ini situasiku, ini keadaanku. Waktu kita ungkapkan seperti itu, saudara, sebenarnya Tuhan ingin meluruskan cara pandang kita terhadap apa yang sedang kita hadapi dalam hidup ini. Amin, saudara. Kadang-kadang Tuhan tidak ubah masalahnya terlebih dahulu. Yang Tuhan ubah adalah cara pandang kita terhadap satu persoalan. Dan itu dibutuhkan suatu kejujuran dari hidup kita. Tuhan, saya tidak tahu, Tuhan. Saya tidak tahu bagaimana saya berjalan di depan ini. Saya bingung, Tuhan. Ini jalan seperti tertutup. Katakan saja sama Tuhan, saya tidak tahu, Tuhan. Tapi yang saya percaya, saya punya Tuhan yang setia. Amin. Dan waktu engkau katakan seperti itu, engkau jujur sama Tuhan.
Dan saya percaya Tuhan adalah Tuhan yang setia. Tuhan adalah Tuhan yang setia. Amin saudara. Dia akan ubah cara pandang kita. Waktu kita selalu datang sama dia. Kita ungkapkan, ini Tuhan. Ingat, kalau Tuhan tanya sesuatu, bukan berarti dia tidak tahu. Dia sudah tahu saudara. Ya, next terus. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu engkau dari planet mana? Engkau tidak tahu apa yang terjadi 3 hari ini. Ya, ayat 19. Katanya kepada mereka, apa itu? Apa itu? Wah ini Yesus ini sengaja tidak tahu, pura-pura dia main drama ini saudara. Kembali saudara, ayatnya. Apa itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia bicara, mereka dua bicara, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret kepada Yesus yang ada di depan mereka. Dia adalah seorang nabi. Jadi 2 orang murid ini percaya Yesus seorang nabi, saudara. Baik tidak saudara? Baik, mereka percaya Yesus seorang nabi, padahal Yesus bukan sekedar nabi. Yesus jauh lebih daripada nabi itu sendiri. Semua agama, ada agama-agama yang lain ada percaya bahwa Yesus itu juga nabi, saudara. Nabi Isa. Tapi dia bukan cuma sekedar nabi, saudara. Dia adalah Tuhan. Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Amin, saudara. Ya, kalau dia hanya seorang nabi, ya, nabi mati tidak bangkit, saudara. Tapi kalau Allah yang jadi manusia, dia mati dan dia bangkit kembali. Itulah dasar kepercayaan kita, dasar iman kita, saudara. Next, terus. Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Jadi saudara, mereka itu mengharapkan Yesus itu datang seperti siapa saudara? Musa. Coba kita buka di Kisah Para Rasul 7 ayat 22. Ini yang dikatakan tentang Musa. Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir dan ia berkuasa dalam apa? Perkataan dan perbuatannya. Jadi orang-orang Yahudi termasuk murid-murid Yesus pada waktu itu, mereka mengharapkan Yesus datang seperti Musa yang membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Ya. Jadi dalam pikiran mereka Yesus akan datang seperti Musa. Itu pengharapan mereka, saudara. Tapi apa yang terjadi? Next. Ayat 20. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah, saudara kalau saudara baca ini, itu seperti pengharapan mereka dihancurkan tiba-tiba. Saudara, murid-murid ini bukan murid-murid ya yang ada di lingkar dalam Yesus, 12 orang murid, tapi murid-murid ini adalah mereka yang ikut dengan Yesus. Ada sekitar 120 orang murid dikatakan. Nah saudara tahu, mereka waktu ke Yerusalem pada waktu Minggu Palma, saudara. Minggu Palem, 5 hari sebelum peristiwa Paskah. Apa yang mereka harapkan? Orang-orang semua menyambut Yesus. Hosana, Hosana, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Wah mereka sedang alami sebuah euforia. Sebuah kesenangan yang luar biasa. Tidak ada dalam pikiran mereka bahwa Yesus 5 hari lagi akan mati. Hanya Yesus satu-satunya orang yang tahu bahwa 5 hari lagi dia akan mati di atas kayu salib. Yang lain tidak ada yang tahu. Yang lain euforia. Yang lain bersorak-sorai. Yang lain pengharapannya langsung naik setinggi. Mereka bersuka cita karena Paskah kali ini beda. Biasanya Yesus Paskah masuk ke Yerusalem biasa. Kali ini dia naik keledai, menunggangi sebuah keledai seperti seorang raja. Tapi dalam pikiran mereka tiba-tiba 5 hari kemudian Yesus ditangkap dan langsung naik ke atas kayu salib, mati di atas kayu salib. Itu seperti pengharapan mereka dihancurkan. Saudara bisa bayangkan kalau saudara punya sebuah pengharapan. Dan pengharapan itu seperti sudah hampir jadi. Tiba-tiba itu gagal total. Dan apa yang saudara harapkan bertolak belakang dengan kenyataan yang terjadi. Pernah saudara ngalamin seperti itu? Kenapa kita bisa kecewa dalam hidup ini? Kenapa kita bisa sampai stres? Karena kebanyakan apa yang kita harapkan tidak terjadi seperti apa yang
kita inginkan. Betul ya saudara? Kalau saudara punya planning untuk masa depan, kalau saudara punya planning untuk sesuatu, kalau saudara punya perencanaan sudah matang semua, tiba-tiba itu hancur total, gagal total. Dan saudara ada dalam sebuah kebingungan, dalam sebuah ketidakpastian. Bahkan dikatakan mereka tidak yakin mayatnya ada di mana. Jadi 2 orang murid ini saudara, kenapa muka mereka muram? Karena mereka sedang sedih, mereka bingung. Mereka sedang seperti dalam sebuah keadaan yang tidak, apa yang pengharapan mereka sepertinya sedang dihancurkan begitu saja. Dan mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Mereka bingung, mereka kecewa. Mereka sedih, mereka kecewa. Kecewa sama Tuhan juga. Kecewa sama Yesus. Akhirnya apa? Mereka mau lari. Mereka mau lari dari Yerusalem untuk pergi ke Emmaus, saudara. Saudara, Yerusalem itu menggambarkan sebuah tempat di mana kehadiran Tuhan di situ. Orang-orang kudus semua ada di situ. Jadi ketika mereka mau lari dari Yerusalem, sebenarnya mereka udah mau lari dari Tuhan. Mereka udah capek mungkin ikut Tuhan. Karena apa yang mereka impikan, apa yang mereka doakan, apa yang mereka minta, mungkin itu semua berantakan, hancur total. Saudara pernah ada titik itu, saudara? Pernah tidak saudara ngalamin situasi seperti itu? Apa yang saudara doakan, apa yang saudara rindukan, sepertinya semuanya jalan buntu. Akhirnya saudara merasa lelah ikut Tuhan, capek ikut Tuhan, udah tidak usah ke gereja, udah tidak usah ada persekutuan dengan teman-teman. Kita jauh saja dari Tuhan, udah capek, udah berjalan. Itulah perjalanan dari Yerusalem ke Emmaus, saudara. Tapi tahukah saudara, 2 orang murid ini siapa? Yang satu namanya Kleopas. Tidak jelas Kleopas yang mana. Yang satu tidak ada namanya. Mereka bukan orang yang penting, 12 murid Yesus, 12 lingkar dalam Yesus. Mereka orang yang tidak dikenal, saudara. Ya, tapi firman Tuhan mencatat, waktu mereka berjalan menjauhi Yerusalem, mereka pergi dengan muka muram. Karena mereka kecewa. Karena mereka mungkin stres, depresi. Mereka lari dari Yerusalem pergi ke Emmaus. Firman Tuhan mencatat, Yesus mengejar mereka dari belakang dan masuk di tengah-tengah mereka. Ini gambaran dari apa, saudara? Ini salah satu karakteristik Tuhan kita. Karakteristik Tuhan kita apa, saudara? Apapun yang saudara alami dalam hidup ini, siapapun saudara, tidak peduli status saudara, tidak peduli keadaan saudara. Mungkin saudara merasa Tuhan jauh dari hidup saudara. Mungkin saudara merasa capek dalam hidup ini ikut Tuhan. Mungkin saudara mau tinggalkan Tuhan. Saudara mungkin udah capek untuk datang pada Tuhan. Saudara mungkin mau lari dari Tuhan. Tapi kabar baiknya adalah Tuhan tidak pernah berhenti mengejar hidup saudara. Amin, saudara. Amin. Ini kabar baik atau kabar buruk, saudara? Wah, sunyi sepi ini. Apakah saudara mengerti apa yang saya maksudkan? Itu Tuhan kita, saudara. Itu Tuhan kita. Apapun keadaan saudara, apapun situasi yang saudara hadapi, kadang-kadang kita tidak sadar. Kadang-kadang kita lupa sama dia, kadang-kadang kita mau jauh dari dia, kadang-kadang kita ngalami stres, kadang-kadang kita depresi, kadang-kadang kita tidak punya pikiran lagi tentang dia. Tapi tahukah saudara, dia Tuhan yang selalu mengejar saudara, dan dia mau ada di tengah-tengah apa yang saudara hadapi. Amin, saudara. Ya, itu Tuhan kita. Sehingga apa, saudara? Engkau sadar atau tidak sadar, dia tetap ada bersama saudara. Tapi kalau engkau tidak sadar, saya tidak sadar, ada banyak hal yang kita rugi dalam hidup ini. Ketika kita tidak menyadari kehadirannya, penyertaannya di dalam hidup ini. Amin, saudara? 2 orang ini bukan siapa-siapa. Itu menandakan apa? Tuhan berikan kita garansi. Tadi pagi saya bilang gini, Yesus itu harusnya waktu dia bangkit, dia jangan cari 2 orang murid yang tidak ada artinya ini. Dia mesti ke bait Allah, bikin konferensi pers itu, ketemu dengan imam besar situ, saya sudah bangkit. Betul ya, saudara? Umumkan di seluruh Israel, saya sudah bangkit. Kalau ada media sosial, ada Facebook, ada Instagram, mungkin udah diposting, di-share sebanyak-banyaknya hari itu, saudara.
Saya sudah bangkit, saya sudah kalahkan maut. Dipublikasi, dideklarasi. Harusnya seperti itu bukan? Tapi kenapa Yesus mau cari 2 orang murid yang tidak terkenal, yang mungkin tidak tertulis namanya juga. Tapi murid itu sedang galau, sedang stres, sedang kebingungan. Dan firman Tuhan katakan, Yesus ada di tengah-tengah mereka. Yesus tanya, apa yang kamu alami? Kamu sedang bicara apa? Kamu sedang ngalamin apa dalam hidupmu? Perkataan yang sama juga yang Yesus tanya sama hidup saudara saya hari ini. Mungkin kita merasa kita bukan siapa-siapa. Mungkin kita merasa bahwa kita bukan apa-apa. Tapi kalau saudara tahu, saudara ditebus dengan darahnya, dia selalu ada buat hidup saudara dan saya. Amin saudara. Next, terus kita kembali ke Lukas pasal 24. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur. Dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan pada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan itu, tapi dia tidak melihat mereka. Lalu ia berkata kepada mereka, nah ini Yesus berkata kepada mereka yang lagi sedih itu, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan apa? Para nabi. Apa yang dikatakan para nabi? Ayat 26. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk dalam kemuliaannya? Ayat 27. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang siapa? Tentang dia, tentang Yesus. Yesus menjelaskan tentang dirinya di dalam seluruh kitab suci. Mulai dari apa? Kitab-kitab Musa. Kitab Musa itu apa saudara? Kitab Pentateuk. Pentateuk itu apa? Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Ya, jadi 5 kitab ini saudara dimulai karena mereka patokan mereka Musa. Sehingga apa? Yesus mulai dengan kitab-kitab Musa. Yesus menjelaskan tentang dirinya yang ada di kitab-kitab Musa. Dan bukan hanya sampai kitab Musa, tapi sampai kitab para nabi. Semua kitab para nabi, nabi besar, nabi kecil. Ia menjelaskan kepada mereka, dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, he expound. Dari sini ada muncul kata eksposisi, saudara. Ini kesukaan saya, membagikan firman, biar firman itu yang menjelaskan sendiri artinya, saudara. He expound, dia menjelaskan tentang dirinya yang ada di semua kitab-kitab itu, saudara. Jadi saudara, waktu Yesus jelaskan itu, saudara, ya, jadi saudara, saya bayangkan Yesus sedang buat Bible study privat buat 2 orang murid ini, saudara. Cuma sayangnya, saya bilang kalau saya ada kesempatan ketemu Kleopas, saya bilang, mana catatan Bible study-nya? Kenapa kalian tidak catat? Coba kalian catat, bikin 1 buku, mungkin dijadi 1 kitab lagi itu, kitab Kleopas. Wah, perjalanan 3 jam bersama Yesus. Yesus menjelaskan, saya bayangkan saudara, ya, dia menjelaskan di kitab Kejadian. Waktu Adam dan Hawa diciptakan, Adam dibuat tidur, dan kemudian apa? Lahirlah Hawa. Yesus menjelaskan, tidak tahukah kamu, itu gambaran daripada aku yang mati, dan dari situ lahir gerejaku. Kemudian dijelaskan lagi, waktu manusia jatuh dalam dosa, Allah membunuh domba. Tidak tahukah kamu, domba itu gambaran daripada Yesus yang mati untuk menebus dosa manusia. Maju lagi, manusia jatuh dalam dosa, waktu dikatakan benih daripada manusia, wanita ini, benih daripada wanita akan menginjak kepala ular. Tahukah kamu siapa benih wanita itu? Itulah Kristus, itulah Yesus. Wah, Yesus jelaskan satu-satu. Mulai lagi Kain dan Habel. Kenapa Kain mempersembahkan korban ditolak, Habel diterima? Kain mempersembahkan korban dari hasil terkutuk, dari usahanya sendiri untuk datang pada Tuhan. Habel mempersembahkan dari darah, itu melambangkan
bahwa setiap orang yang mau datang pada Tuhan harus ada korban darah. Bicara tentang pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Dia mulai jelaskan semua, kitab Nuh, Batra. Batra itu melambangkan siapa? Batra itu melambangkan pribadi Yesus. Nuh itu sekeluarga aman di dalam pribadi Yesus. Sekalipun di luar ada banyak badai, sekalipun di luar ada banyak tantangan. Tapi selama mereka ada dalam Batra itu, mereka aman. Itu gambaran siapa? Gambaran dari pribadi Yesus. Abraham mempersembahkan Ishak. Itu gambaran dari siapa? Itu bukan sekedar gambaran Abraham mempersembahkan Ishak. Itu gambaran daripada Bapa di sorga mempersembahkan anaknya yang tunggal. Abraham tidak jadi mempersembahkan Ishak. Bapa di sorga jadi mempersembahkan Yesus buat seluruh umat manusia. Saudara tahu, dijelaskan. Bahkan sampai kitab-kitab para nabi. Di kitab Imamat ada korban-korban. Korban penghapus dosa, korban ucapan syukur. Semua itu bicara tentang pribadi Yesus. Domba Paskah yang disembelih. Itu gambaran dari siapa? Pribadi Yesus. Ya. Makanya Alkitab kita, saudara. Temanya cuma satu, benang merahnya cuma satu. Benang merahnya adalah seluruh Alkitab kita isinya tentang seorang pribadi. Yaitu apa? Allah yang menjadi manusia dalam Kristus, mati dan bangkit buat kita. Amin, saudara. Di perjanjian lama, Yesus disembunyikan di dalam kitab-kitab. Yesus tersirat tapi tidak tersurat. Ini penting, saudara. Karena baru-baru saya sempat diskusi dengan teman saya. Ini saya saksikan ya supaya kita juga tahu. Dia bilang gini, pokoknya kalau tidak ada yang tersurat, kita tidak usah lakukan. Tidak tertulis kita tidak lakukan. Sehingga apa? Dia mulai kembali kepada perjanjian lama. Dia mulai kembali kepada menyembah Bapa Yahweh. Ya. Akhirnya apa, saudara? Dia mulai kembali kepada kitab-kitab perjanjian lama. Dan saudara tahu, kalau kita baca Alkitab, tanpa kita tahu benang merahnya. Benang merahnya siapa? Benang merahnya adalah Kristus. Benang merahnya adalah Kristus, saudara. Ayatnya di mana? Paulus ulangi lagi apa yang Yesus katakan. 2 Korintus 3 ayat 14. Tetapi pikiran mereka ini siapa? Orang Israel, telah menjadi tumpul. Sebab sampai pada hari ini, selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka baca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan. Karena hanya Kristus saja yang dapat. Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Artinya apa, saudara? Kalau saudara baca kitab-kitab perjanjian lama sebagai kitab sejarah, saudara tidak temukan Kristus di dalamnya. Ada selubung yang menutupinya. Ya, Alkitab kita bukan hanya isinya tentang sejarah, sekalipun dalamnya ada sejarah. Kalau saudara baca kitab Kejadian, Keluaran, jangan hanya lihat itu sebagai sebuah sejarah, tapi temukan karya Kristus di dalamnya. Bahkan saudara baca kitab Mazmur, temukan Kristus di dalamnya. Nanti setiap Rabu saya akan bagikan menemukan Kristus dalam kitab Mazmur, saudara. Ini menarik, saudara. Karena kalau saudara dapat temukan Kristus, saudara, Alkitab itu jadi ada benang merahnya, saudara. Tidak akan bertentangan satu dengan yang lainnya. Dan saudara tahu, hanya Kristus saja yang bisa bangkitkan iman kita, saudara. Ya, motivator tidak bisa bangkitkan iman saudara. Motivator, saudara ikut kelas motivator, mereka bisa bangkitkan semangat saudara. Tapi iman saudara tidak bisa dibangkitkan, saudara. Saudara ikut kelas sejarah, pengetahuan saudara bertambah. Tapi iman saudara tidak bisa bertambah. Tapi firman Tuhan mencatat, iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran akan firman Kristus. Bukan sekedar firman Allah, saudara. Firman Kristus. Jadi kalau saudara dengar, bahkan dalam perjanjian lama, saudara dengar tentang Kristus, karyanya, kepastian yang diberikan buat kita. Saudara akan temukan benang merahnya. Dan itu membuat iman saudara dibangkitkan. Dan iman yang dibangkitkan itulah yang buat saudara bisa menang menjalani kehidupan ini. Amin, saudara. Iman yang dibangkitkan itulah yang bisa membuat saudara kuat dan menang menjalani kehidupan ini. Masalahnya imannya dari mana? Dari pendengaran. Dan pendengaran akan firman Kristus.
Firman yang bicara tentang apa? Apa yang Yesus kerjakan. Baik dalam perjanjian lama, saudara bisa lihat keindahannya. Dia mati, dia bangkit, dia berikan kita sebuah kepastian. Kalau tidak saudara akan temukan ada banyak pertentangan. Kenapa di perjanjian lama bicara gini? Kenapa di perjanjian lama bicara ada kutuk keturunan? Kenapa di perjanjian baru bicara tidak ada kutuk lagi? Saudara bingung, saudara mau ambil yang mana? Kalau saudara baca letterlek, hanya terbaca secara tersurat saja, saudara akan bingung. Tapi kalau saudara baca dari kacamata Kristus dan karyanya, saudara akan bisa lihat apa yang buat hari ini engkau tidak dalam kutuk lagi. Karena apa? Karena 2000 tahun yang lalu Kristus Yesus naik di atas kayu salib. Dia sudah menanggung setiap kutuk, setiap penghukuman, setiap pelanggaran saudara dan saya. Amin saudara. Kalau saudara baca dari kacamata Kristus, di perjanjian lama Allah bisa menghukum manusia. Allah bisa membinasakan manusia. Allah bisa tinggalkan manusia. Allah bisa melupakan manusia. Tapi dalam perjanjian baru, oleh karena karya Kristus 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib, Tuhan memberikan sebuah jaminan bahwa Dia tidak akan meninggalkan kita untuk selama-lamanya. Amin saudara. Sehingga tidak ada perbenturan. Tidak ada yang namanya kontradiksi di dalam Alkitab. Alkitab kita ini saudara, usianya 2000-an tahun. Kalau ini hanya ditulis oleh tangan manusia biasa, ini akan banyak cacat yang bisa dipatahkan. Tapi buktinya ribuan tahun Alkitab kita berusaha untuk diserang. Hari-hari ini ada pengajaran yang mengatakan Yesus sudah datang dan ada di Cina sana dalam bentuk wanita. Ini lagi gencar di Facebook saudara. Saudara hati-hati. Saya mesti bilang ini saudara. Tadinya saya tidak mau bilang. Tapi waktu saya lihat-lihat ada jemaat kita yang bilang amin amin waktu dia bagikan saudara. Waduh. Saya pikir ini berbahaya saudara. Ini amin amin tidak tahu yang diaminin apa ini saudara. Mereka mulai dengan ayat-ayat firman Tuhan. Ya. Mereka bilang Yesus, kedatangan Yesus. Tidak tahukah bahwa Yesus sudah datang kembali. Intinya adalah mereka akan bawa kita mendegradasi ketuhanan Yesus. Ketritunggalan Allah Bapa dan Roh Kudus. Yesus derajatnya diturunkan, tidak sama dengan Allah. Yesus sudah lahir jadi manusia di Cina sana hari ini. Dan mereka punya satu kitab yang baru sendiri saudara. Akhirnya kita dibuat meragukan Alkitab kita yang sekarang. Kata Alkitab kita sekarang udah usang. Udah tidak usah dibaca lagi, baca mereka punya saudara. Hati-hati saudara. Mereka mulai semua dengan Alkitab kita. Tapi ujungnya adalah mempertanyakan kembali Alkitab kita. Kalau saudara tidak temukan karya Kristus di dalamnya, mana bisa iman kita dibangkitkan? Kalau iman saudara tidak dibangkitkan, mana kuat saudara menjalani hidup ini? Amin saudara. Kita tidak mungkin kuat menjalani hidup ini dengan kekuatan kita sendiri. Ya, kita tidak mungkin mampu saudara. Kita perlu dengar. Kita perlu dengar. Kita perlu dengar. Makanya dikatakan coba kita kembali ke Lukas. Lukas bilang apa tadi? Lukas 24. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Ya, terus. Nah saudara, artinya gini saudara. Kalau saudara lihat Yesus sendiri menggenapi semua yang tertulis tentang dirinya. Dalam seluruh firman Tuhan. Kira-kira saudara apa yang saudara mesti khawatirkan dalam hidup ini? Saudara bawa semua kekhawatiran saudara. Dia Tuhan yang berjanji. Dan dia pasti menepatinya. Amin saudara. Karena kalau semua yang tertulis tentang dia tepati satu persatu. Apalagi cuma masalah masa depanmu. Apalagi cuma masalah pekerjaanmu. Apalagi cuma masalah yang lain. Itu masalah yang second class. Yang terpenting dia sudah bayar buat hidup kita. Yang paling mahal keselamatan kita. Dia sudah selesaikan di atas kayu salib. Masa yang lain dia tidak bisa kerjakan dalam hidup kita. Amin saudara. Ya. Next. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju.
Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Ini salah satu karakteristik Tuhan kita lagi, sih. Tadi yang pertama adalah apa? Dia suka memburu kita. Maksudnya apa? Kita sadar tidak sadar, dia tetap ada buat kita. Tapi yang kedua, dia suka sepertinya buat drama, saudara. Seolah-olah. Seolah-olah itu maksudnya apa, saudara? Seolah-olah dia itu seperti tinggalkan kita. Seolah-olah mungkin dia tidak peduli dengan kita. Pernahkah saudara merasa seperti Tuhan itu tidak ada lagi buat kita? Pernahkah saudara merasa bahwa Tuhan, aku ngalamin ini, engkau ada di mana Tuhan? Tuhan, aku ngalamin masalah ini, engkau ada di mana Tuhan? Tuhan, aku ngalamin persoalan ini, engkau ada di mana Tuhan? Pernahkah saudara ngalamin seperti itu? Pernah tidak, saudara? Tidak pernah ya, saudara. Di sini luar biasa semua, saudara. Wah, ini kayaknya imannya luar biasa semua. Saudara, kita ini masih hidup dalam daging, masih injak bumi, saudara. Kadang-kadang kita merasa, Tuhan, engkau ada di mana? Kita teriak, Tuhan, engkau ada di mana? Tapi Tuhan itu seperti seolah-olah. Dia itu seperti meninggalkan kita. Ingat loh, cuma seolah-olah. Seolah-olah itu maksudnya apa? Dia tidak sungguh-sungguh seperti itu. Kadang-kadang dia maksudkan seperti itu apa? Supaya dia tarik perhatian kita. Kadang-kadang ada banyak hal yang menarik perhatian kita lebih daripada Tuhan. Ya, ada banyak hal yang menarik hidup kita lebih daripada kesadaran kita akan pribadinya. Dalam hidup ini, kita menjalani hidup ini ada banyak tantangan, ada banyak persoalan yang kadang-kadang buat kita lupa bahwa kita punya Tuhan. Dan ini seolah-olah menjauh dari kita, padahal dia tidak pernah menjauh dari kita. Cuma seolah-olah, katakan seolah-olah. Katakan sampai kiri kanan, mungkin ada yang mukanya muram, itu cuma seolah-olah. Dia cuma seolah-olah, ya. Itu karakteristik Tuhan kita juga, saudara. Next, terus. Tapi mereka sangat mendesaknya, katanya apa? Tinggallah bersama-sama dengan kami. Sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Jadi mereka udah sampai nih di Emmaus. Ya. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka mau beristirahat, mau nginep di situ maksudnya, saudara. Ayat berikutnya. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada saudara. Harusnya yang tuan rumah siapa, saudara? Yang tuan rumah siapa? 2 orang murid itu atau Yesus? 2 orang murid, ya. Tapi Yesus ambil inisiatif itu, saudara. Saya mau tanya sama saudara, sampai di ayat 30 ini, mereka udah tahu belum itu Yesus? Mereka sudah tahu belum itu Yesus? Belum, saudara. Mereka masih belum sadar itu Yesus. Mereka masih ngobrol, mereka suka dengar. Mereka tidak tahu itu Yesus. Dari sini kita tahu bahwa Tuhan itu lebih suka. Saudara bukan lihat dia secara fisik. Tapi Tuhan suka, saudara lihat dia, temukan Yesus dalam firman. Ya. Nah, kenapa Yesus sengaja membuat mata mereka tertutup? Saya belum jawab tadi itu. Kenapa Yesus sengaja buat dia tidak dikenali secara fisik? Karena Yesus lebih suka murid-muridnya mengenali dia di dalam firman. Amin, saudara. Jadi saudara jangan cari penglihatan sana. Ada gambar Yesus di awan. Ada gambar Yesus di sini, ada gambar Yesus di sana. Saudara jangan cari fenomena-fenomena seperti itu. Awannya berbentuk gambar Yesus. Wah, menarik, saudara. Yesus ada di sana, Yesus ada di sana. Tidak, saudara. Saudara dengar firman, saudara dengar tentang Yesus. Amin. Dan Yesus suka ketika saudara temukan dia di dalam firman. Ya, makanya saudara perlu datang gereja, perlu dengar firman, saudara perlu dengar rekaman-rekaman khotbah lagi yang bicara tentang Kristus. Kita punya di sini rekaman-rekaman khotbah yang kita simpan di Facebook, di YouTube. Ada yang 3 menit, ada yang 5 menit, ada yang full. Saya suka dengar kembali rekaman-rekaman yang 3 menit mungkin. Karena apa, saudara? Saya tahu bahwa saya tidak kuat menjalani hidup ini. Saya perlu terus dengar lagi. Kadang-kadang saya dengar lagi, saat saya lemah saya dengar lagi. Ya, ada iman yang dibangkitkan, saudara. Ada kekuatan yang dibangkitkan. Kalau saudara dengar apa yang ada di dunia terus, saudara. Saudara dengar sirine bunyi terus, wah ini ada orang mati lagi. Ini COVID naik lagi, saudara. Saudara kadang-kadang bisa stres, saudara. Tapi kalau saudara dengar firman,
Saudara dengar tentang apa yang Yesus kerjakan. Saudara dengar itu saudara. Iman saudara dibangkitkan. Amin saudara. Saudara punya kekuatan untuk menjalani hidup ini. Kekuatan itu bukan dari hidup kita. Tapi oleh iman yang dibangkitkan oleh karena saudara dengar tentang dia. Amin. Ya tadi sampai mana saudara? Coba kita kembali. Nah waktu ia duduk makan, dia memecah-mecahkannya. Dia ambil inisiatif, dia ambil roti, dia mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan dan berikan pada mereka. 31. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun apa? Mengenal dia. Tapi ia lenyap dari tengah-tengah. Ada beberapa penafsir yang berkata, kenapa mereka bisa kenal dia? Waktu Yesus bagikan roti katanya ada lubang di tangannya, kelihatan. Oh ini Yesus, mereka mulai kenal dia. Nah, waktu mereka lihat dia secara fisik, Yesus sudah hilang. Tapi saudara, waktu saya renungkan juga ayat ini saudara. 2 orang murid ini, mereka belum pernah makan perjamuan bersama Yesus. Betul ya saudara? Perjamuan malam terakhir itu cuma beberapa hari sebelum kisah ini. Dan yang ikut perjamuan malam terakhir saudara, itu cuma 12 orang murid. 12 orang murid. 2 orang ini tidak ada saudara. Kleopas dan satunya tidak ada saudara. Tapi kenapa mereka bisa kenal ini Yesus? Ternyata Lukas mencatat saudara, ada satu peristiwa yang mirip. Yesus mengambil roti, dia mengucapkan berkat, kemudian dia memecah-mecahkannya, dan kemudian dia bagikan. Itu ada di mana saudara? Ada 2 kali saudara. Peristiwa Yesus mengambil roti, dia mengucap berkat, kemudian dia memecah-mecahkannya dan dia bagikan. Yang pertama adalah waktu dia buat mujizat untuk berikan makan 5.000 orang laki-laki dengan 5 roti dan 2 ikan. Sering ingat kisah itu? Lukas pasal 9, kita tidak sebut nanti sudah baca aja. Lukas pasal 9, waktu orang-orang kelaparan. Mereka datang pada Yesus. Guru, suruh mereka pulang. Yesus tidak bilang, kalian kasih dia mereka makan. Apa? Kasih makan dari mana? Kita tidak punya uang, cuma 200 dinar. Harus cari akal bagaimana. Apa yang ada padamu? Akhirnya ada seorang anak bawa 5 roti dan 2 ikan. Diserahkan pada Yesus. 5 roti dan 2 ikan. Apa yang Yesus lakukan dengan 5 roti itu? Dia mengucap syukur, mengucap berkat. Kemudian dia memecah-mecahkannya. Dan dia bagikan. Jadi saudara saya percaya 2 orang ini, Kleopas dan satunya ini, mereka ada di peristiwa itu saudara. Mereka lihat bagaimana Yesus memecahkan roti. Saudara tahu? Sebenarnya Yesus mau kasih tunjuk apa saudara? Saudara tahu mereka mengharapkan Yesus hadir seperti Musa. Betul ya saudara? Mereka mengharapkan Mesias yang datang seperti Musa. Menyelamatkan bangsa Israel. Apa yang Musa lakukan salah satunya? Dia kasih orang Israel makan mana 40 tahun saudara. Mereka makan mana? Roti dari sorga. Sebenarnya Yesus bilang gini, kalau kalian mau aku seperti Musa, aku bisa lakukan itu. Aku bisa buat roti, memberikan makan dengan mujizat. Sebenarnya Yesus bilang gini, aku lebih daripada Musa. Aku lebih daripada Musa. Kalau engkau mau cari, ya aku seperti Musa, aku bisa itu. Bahkan aku lakukan itu. Dan mereka kenal, oh ini Yesus. Ini Yesus. Saudara tahu, dia adalah penyedia dalam hidup kita. Dia adalah sumber segalanya dalam hidup kita. Amin saudara? Waktu saya renungkan ini saudara, kadang-kadang kita khawatir, terlalu banyak khawatir dalam hidup ini. Tuhan ini bagaimana, ini bagaimana, ini bagaimana Tuhan. Tapi kita punya Tuhan yang menjadi sumber segala sesuatu. Amin saudara? Saya banyak kali melihat Tuhan itu melakukan sesuatu yang di luar pikiran saya. Saya dibuat kagum sama Tuhan. Untuk hal-hal yang sepele saudara. Untuk hal-hal yang saya tidak pernah bisa mengerti. Dia bisa lakukan di luar cara berpikir saya. Tepat pada waktunya. Tepat pada saat sesuatu yang saya tidak pernah bayangkan sebelumnya. Itu Tuhan kita saudara. Amin. Sehingga apa? Dia mau kita serahkan segala kekhawatiran kita pada Tuhan. Apapun yang kita khawatirkan. Apapun yang sedang kita galau dalam hidup ini saudara. Bawa itu sama Tuhan. Amin saudara. Tapi Tuhan mau kasih tahu waktu dia pecahkan roti, bukan hanya sekedar dia adalah raja, dia adalah penyedia. Raja memastikan rakyatnya semua dapat makanan. Dan Yesus bilang kalian mau cari
Mesias seperti itu, aku bisa lakukan itu. Aku udah lakukan itu. Makanya mereka mau jadikan Yesus sebagai raja. Karena mereka lihat, wih ini orang luar biasa. Kita tidak akan kurangan makan. Bayangkan 5.000 orang laki-laki saja bisa makan sampai kenyang, sisa 12 bakul. Belum lagi ada wanita dan anak-anak ya. Mungkin mereka tidak tahu kalau di Kupang habis itu saudara. Tidak ya saudara ya. Kalau di Kupang wah bungkus-bungkus habis, tidak ada sisa saudara. Nah mereka lihat wah ini cocok ini jadi raja. Tapi sebenarnya ada satu pesan yang Yesus bilang. Waktu dia pecahkan roti. Roti itu bukan cuma bicara penyediaan makanan. Tapi roti itu bicara tubuhnya diserahkan sebagai korban. Domba Paskah. Mereka merayakan Paskah. Waktu di perjamuan malam terakhir, Yesus bilang, selama ini kalian makan roti. Kalian memperingati tentang domba Paskah yang disembelih. Domba Paskah itu adalah tubuhku. Yesus mengubah perjamuan itu. Ada sebuah pergantian perjamuan yang terjadi pada waktu malam perjamuan terakhir. Tadinya murid-murid itu merayakan Paskah yang dirayakan oleh orang Israel. Tapi sejak malam itu Yesus bilang, rubah waktu engkau makan ini, pecahkan roti ini, ingat ini adalah tubuhku yang diserahkan buat kamu. Ini bicara pengorbananku, domba Paskah yang mati dan bangkit buat hidupmu. Amin saudara. Jadi setiap kali kita makan roti itu, kita ingat apa? Karya Kristus yang mati dan bangkit buat hidup kita. Ya. Yang terakhir, next. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Jadi saudara tahu bagaimana hati mereka berkobar-kobar? Ketika Yesus bicara dengan mereka di tengah jalan dan ketika Yesus menerangkan apa? Kitab sucinya kepada mereka dengan cara yang sama. Kalau hati saudara mau berkobar-kobar, sebenarnya hati kita mau berkobar-kobar. Hati berkobar-kobar itu artinya saudara ada sebuah semangat. Ya. Api yang menyala, ya, hati yang dipenuhi dengan gairah, passion, dan itu tidak bisa dibuat-buat, saudara, tidak bisa dikamuflase, itu tidak bisa digantikan dengan rutinitas, itu tidak bisa digantikan dengan aktivitas, tapi itu hanya bisa didapatkan, prinsipnya sama, dengarkan tentang Yesus, biarkan Yesus bicara di dalam hati kita melalui apa? Setiap firman yang kau dengar. Amin saudara. Ketika engkau dengar firman tentang Kristus, ketika engkau selalu dengar tentang Dia, tanpa sadar hati saudara dibuat berkobar-kobar sama Tuhan. Amin saudara. Hati saudara dibuat menyala sama Tuhan. Dan hati yang menyala itu saudara, yang membuat saudara bisa melakukan bahkan sampai pekerjaan-pekerjaan yang berat sekalipun, pelayanan-pelayanan yang berat menjadi ringan saudara. Tapi kalau hati saudara sedang lesu, hati saudara sedang stres, hati saudara sedang galau, hati saudara sedang ngalamin apa? Ketakutan, kekhawatiran, sedang stres, bahkan hal-hal yang kecil, pelayanan-pelayanan yang sepele mungkin yang kecil, itu akan jadi sangat berat buat hidup saudara. Amin saudara. Dan ini dibuktikan saudara. Ayat yang terakhir. Kata mereka, ayat yang ke-33. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama. 11 murid karena yang satu Yudas sudah meninggal. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Jadi saudara tadi planningnya apa? Mereka mau berjalan dari Yerusalem pergi ke Emmaus untuk apa? Untuk lari. Untuk meninggalkan Yerusalem, meninggalkan persekutuan. Mereka capek, mereka lelah, mereka stres. Mereka mau istirahat di Emmaus. Tapi begitu sampai Emmaus, karena hati mereka berkobar-kobar. Kenapa hati mereka berkobar-kobar? Karena mereka dengar tentang Yesus. Karena mereka dengar tentang Yesus. Karena mereka dengar tentang Yesus. Iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran akan firman Kristus. Hati mereka berkobar-kobar. Hati mereka berkobar-kobar. Mereka tidak jadi istirahat.
mereka langsung kembali dari Emmaus ke Yerusalem. Saya mau tanya sama saudara, kira-kira perjalanan Yerusalem ke Emmaus dan Emmaus ke Yerusalem buat dua orang murid ini, mana lebih lama, mana lebih cepat? Mana lebih lama, saudara? Kalau dari Yerusalem ke Emmaus, mereka masih segar, belum jalan, mereka baru mulai perjalanan. Tapi dari Emmaus ke Yerusalem, mereka baru saja sampai. Harusnya, mana lebih lama? Apalagi mereka jalannya udah malam. Mana lebih lama, saudara? Emmaus ke Yerusalem atau Yerusalem ke Emmaus? Mana lebih lama? Siapa yang bilang Yerusalem ke Emmaus lebih lama? Siapa yang bilang Emmaus ke Yerusalem lebih lama? Siapa yang bingung? Saudara, tahukah saudara? Perjalanan yang lebih lama itu, saya percaya, dari Yerusalem ke Emmaus. Karena apa? Sekalipun mereka jalannya siang, mereka jalan dengan hati yang berat. Mereka jalan dengan stres. Mereka jalan dengan kebimbangan. Tapi perjalanan dari Emmaus ke Yerusalem, mereka jalan dengan hati yang berkobar-kobar. Hati yang berkobar-kobar itu, saudara, itu sama seperti seorang yang sedang jatuh cinta. Saudara tahu rasanya jatuh cinta? Kalau lagi jatuh cinta, saudara, wah, itu rasanya apapun akan dilakukan, saudara. Betul ya, saudara? Ada yang berkata, gunung yang tinggi akan kudaki, lautan samudra akan kuseberangi. Tapi badai seroja dia sembunyi. Saudara, tapi betul saudara, kalau seorang lagi dikuasai dengan kekuatan cinta, dia mau tidak tidur, dia mau tidak makan, ada suatu kekuatan ekstra yang dia punya untuk bisa lakukan sesuatu. Amin saudara. Tapi kalau seorang lagi stres, lagi galau, lagi depresi, seperti lakukan segala sesuatu itu jadi berat. Betul ya saudara? Nah, itu yang Tuhan bilang. Itu yang Tuhan bilang buat kita. Saya percaya setiap kita di tempat ini, kalau saudara adalah anak Tuhan, setiap kita juga pernah ngalamin perjalanan dari Yerusalem ke Emmaus. Atau mungkin perjalanan dari Emmaus ke Yerusalem. Tadi saya bilang di awal, Emmaus ini bicara tentang perjalanan kita pribadi bersama Tuhan. Saya tidak tahu di tempat ini, mungkin saudara lebih banyak yang berkata, habis saudara dengar firman ini, wah saya ini dari Emmaus ke Yerusalem, saya lagi berapi-api sama Tuhan. Tapi mungkin tidak jarang juga yang saudara sedang dengarkan di tempat ini. Saudara ini sedang berjalan dari Yerusalem ke Emmaus. Saudara sedang dalam keadaan stres, saudara sedang dalam keadaan galau, saudara dalam keadaan capek, saudara mau lari dari Tuhan. Saudara mungkin udah capek ikut Tuhan, saudara mungkin merasakan, Tuhan engkau ada di mana? Ada banyak hal yang aku rencanakan, ada banyak hal yang aku harapkan. Tidak terjadi seperti kenyataan yang aku jalani. Dan engkau seperti berjalan dari Yerusalem ke Emmaus dengan berat. Tapi tahukah saudara, kabar baiknya apa? Kalau saudara berjalan dari Yerusalem ke Emmaus, Tuhan itu tidak pernah tinggalkan saudara. Siapapun saudara, Tuhan itu mengejar hidup saudara. Amin. Dia mau ada di tengah-tengah apa yang saudara sedang hadapi. Itu Tuhan kita.